Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim ulama, asatidzah wal ustadzat, hadirin jamaah Masjid At-Tur rahimakumullah jema'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, di seba'da subuh kali ini seperti biasa di Ahad ba'da subuh kita saling tawasubil haq, tawasubis sabr, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah terakhir seri keempat, dakwah Jahriyah, periode dakwah terang-terangan. Kali ini kita masuk ke bagian kelima, hijrah Habasyah. Secara timeline waktu ini masih masuk dalam periode dakwah Jahriyah, dakwah terang-terangan. Hanya karena ada peristiwa yang cukup penting, kita jadikan satu bagian sendiri. Jadi periode dakwah Nabi itu kan 1 sampai 3 bi'sah, itu periode dakwah sirriyah. Kemudian mulai tahun keempat itu dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Dan hijrah Habasyah ini terjadi tahun 5 bi'sah, tahun 5 kenabian. Dalam sirah itu, untuk menandai tahun sebelum kerasulan biasa disebut dengan tahun bi'sah, tahun kenabian. Nah, sebelum hijrah lah, maksud saya tahun sebelum hijrah ya. Tahun sebelum hijrah itu dipakainya tahun bi'sah, tapi tahun setelah hijrah nanti mulai dipakai tahun 1 hijrah, 2 dan seterusnya. Jadi karena ini masih belum periode hijrah ke Madinah, maka satuan waktunya digunakan tahun bi'sah untuk kita memudahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada periode dakwah Nabi. Insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang hijrah Habasyah. Ini juga masih di momentum Muharram ya, momentum hijrah yang monumental. Kata para ulama, al-hijratu hijrotan. Hijrah itu ada 2. Pertama hijrah minal auton, hijrah dari negeri. Kalau kita rasanya insya Allah tidak dalam konteks ini, karena kita tinggal alhamdulillah di negeri yang aman, bisa beribadah dengan baik, maka hijrah yang kedua, kata para ulama, al-hijratu minal ismi wal udwan, hijrah dari dosa dan permusuhan. Karena orang beriman itu tentu harus hijrah dari dosa dan juga dari permusuhan. Nggak boleh orang beriman itu bermusuhan satu sama lain. Berbeda pendapat boleh, tapi bermusuhan nggak boleh. Berbeda pendapat boleh, tapi berpecah belah nggak boleh. Maka fa'aslihu baina akhawaikum di Al-Hujurat. Kita mulakan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini timeline kita Pak. Jadi saya seri kajian Sirah Nabawiyah ini ada 20 yang biasa saya bawakan. Kita di bagian kelima, hijrah Habasyah. Masih cukup panjang tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja Pak ya. Karena kita nggak perlu kejar-kejaran. Yang penting insya Allah sampai, dan tentu outputnya adalah kemudian kita tidak sekedar mengetahui, memahami tentang Sirah Nabawiyah, tapi yang paling penting adalah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, fiqhus sirahnya itu. Bagaimana kita memetik pelajaran-pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah ini untuk kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks kekinian. Baik, kita masuk di hijrah Habasyah.
Seperti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketika Allah memerintahkan dakwah jahriyah, ya dakwah terang-terangan, maka sudah otomatis di situ terjadi gesekan, terjadi benturan bainal haq wal batil, ya, antara kebenaran dan kebatilan. Mula-mula mungkin tidak begitu terasa benturannya, barangkali intimidasinya masih intimidasi verbal, tapi seiring waktu berjalan intimidasi oleh kafir Quraisy itu semakin berani dan semakin menjadi, terutama kepada kaum muslimin yang tidak memiliki jiwar, ya. Sudah pernah disampaikan di pertemuan pertama, ada tradisi di masyarakat Arab ketika itu yang disebut jiwar, ya, saling backup, saling backing kalau bahasa kita sekarang. Kalau seseorang di backing oleh bani lain, maka apapun yang terjadi dengan anggota dari bani itu, maka bani yang berkoalisi itu akan membela, ya, pasti membela sekalipun harus menumpahkan darah. Nah, maka para sahabat Nabi yang memang dari kalangan bangsawan, ya, baninya adalah bani yang besar, seperti Bani Umayyah, ya, Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah, kemudian Abu Bakar Siddiq dari Bani Taim, dan yang lainnya yang relatif punya backup itu tidak diganggu. Sementara para pengikut Nabi dari kalangan yang biasa, baninya juga bani kecil, ya, itu kemudian mulai merasakan intimidasi fisik, ya. Syahidah pertama kita tahu adalah Sumayyah dari kalangan budak, ya. Kemudian juga Yasir, ya, suaminya. Nah, maka ketika situasi semakin sulit, intimidasi fisik semakin menjadi-jadi, di saat itulah kemudian turun izin untuk berhijrah, ya, turun surat Az-Zumar ayat 10, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ini saya enggak pakai kacamata ini. Wahai para hamba, ya, hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang beriman, agar bertakwa kepada Tuhan kalian. Jadi ini konteks ayat ini adalah konteks menghadapi intimidasi fisik, ya, dari orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang beriman. Maka modal yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bertakwa itu tentu Allah mengetahui situasinya tidak mudah, ya, sangat berat. Maka lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, di dunia ini ada kebaikan juga. Kemudian wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Jadi ini indikasi atau izin dari Allah untuk mencari tempat, ya, mencari tempat lain sementara waktu yang lebih kondusif. Maka Allah sebut wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Innama, maka ditutup ini sebagai penguat lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya saja bagi orang-orang yang bersabar sajalah dicukupkan pahala tanpa batas. Jadi ayat ini yang barangkali juga sering dikutip ketika menjelaskan tentang sabar, itu sesungguhnya konteksnya terhadap kaum beriman, orang-orang beriman di Mekah ketika menghadapi intimidasi fisik luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwa modalnya adalah bertakwa kepada Allah dan bersabar, dan hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi enggak hitung-hitungan lagi pahalanya. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah kemudian mulai menganalisis kira-kira kemana tujuan hijrahnya yang kondusif tentu. Jadi buat apa kemudian hijrah ke tempat lain tapi tempatnya relatif sama gitu, ya.
dengan Mekah, sulit untuk beribadah, ya, sulit untuk berdakwah dan seterusnya. Maka dipilihlah kemudian Habasyah, ya. Ini petanya, ya, mudah-mudahan tergambar ada di mana Habasyah itu, atau disebutnya Abyssinia, ya, dalam bahasa lain, atau Ethiopia sekarang di benua Afrika, ya, dekat dengan Sudan. Jadi itu termasuk negara hari ini, ya, yang dulunya ada peristiwa penting dalam dakwah Nabi, ya. Sudah ada yang pernah ke sana? Mungkin belum, ya, kayaknya. Boleh sesekali berarti kita menapaktilasi ke Ethiopia, ya. Jadi selama ini kan kalau umroh itu paketnya ke Turki gitu, ya, biasanya, ya. Nah, boleh sesekali pakainya ke Ethiopia gitu, ya. Cuma belum tentu ada yang mau gitu, ya. Karena hari ini barangkali dianggap kurang menarik untuk dikunjungi. Tapi ada sejarah penting dalam dakwah Nabi dulu, ya. Terbayang, ya, jadi rutenya seperti itu karena memang menyeberangi Laut Merah ketika itu dari Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi memilih Habasyah. Kenapa Habasyah? Setidaknya ada dua alasan kenapa Nabi memilih Habasyah, yang itu kemudian terbukti menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi muslimin yang hijrah ke Habasyah. Pertama, Habasyah itu netral, tidak berafiliasi ke Romawi ataupun Persia. Ya, kita tahu, ya, di awal pertemuan sempat kita bahas geopolitik ketika itu dikuasai dua imperium besar, Romawi dan Persia. Maka Nabi menganalisis betul, dan ini menunjukkan kecerdasan Nabi sekaligus penguasaan Nabi terhadap geopolitik ketika itu. Maka Nabi menganalisis, kalau kemudian hijrah ke daerah Syam misalnya, yang biasa orang-orang Arab melakukan perdagangan, kan di surat Al-Quraisy itu li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif, ya, biasa berniaga di musim dingin dan musim panas. Nah, itu yang dimaksud dua tempat itu adalah di Syam dan Yaman, ya. Kalau musim panas ke Syam, nanti musim dingin ke Yaman gitu, ya. Maka kalau kemudian ke Syam, Nabi menganalisis Syam itu di masa itu dalam wilayah kekuasaan Romawi. Walaupun tidak secara langsung dipimpin oleh Kaisar Romawi, Bizantium berarti Romawi Timur, tetapi setidaknya karena dalam kekuasaan Romawi, maka penguasa ketika itu, di masa itu, di Syam itu, sangat mungkin kemudian ketika menerima perintah instruksi dari Romawi, ketika mengetahui ada muslimin yang hijrah ke sana, orang-orang baru, kita mungkin bisa membayangkan kalau dalam konteks sekarang yang sering dianggap masalah, ya, imigran dari Timur Tengah ke negara-negara Eropa, ya, ke Prancis, ke Jerman gitu, ya, yang kemudian sering dianggap menjadi permasalahan. Mungkin kurang lebih begitu, ya, ketika muslimin hijrah ke negeri yang tidak welcome, ya, terhadap kaum muslimin, maka sejumlah permasalahan akan terjadi. Kurang lebih begitu gambarannya kalau kita tarik ke konteks kekinian. Maka Nabi menganalisis betul, Syam bukan pilihan terbaik. Lalu Yaman yang dekat kan itu, ya, apalagi kalau mengikuti track record perdagangan orang-orang Arab di Mekah. Yaman itu dalam afiliasinya Persia. Nah, ini lebih tidak menarik lagi karena Persia bukan ahlul kitab. Kalau Romawi masih ahlul kitab karena sudah mulai atau banyak yang memeluk ya kita sebut sekarang Kristen atau Nasrani, ya. Tapi kalau Persia itu Majusi, ya, nyembah api, nggak kenal kitab, maka itu lebih berbahaya lagi kalau kemudian muslimin hijrah ke sana. Ya. Maka kemudian Nabi menganalisis tempat yang mungkin kita tidak menduga gitu, ya. Nabi akhirnya mengarahkan ke Habasyah atau sekarang namanya Ethiopia, negara miskin, ya, sekarang. Karena Habasyah itu tidak berafiliasi ke Romawi ataupun
Persia, relatif independen sebagai sebuah negara ketika itu. Tidak ada afiliasi politik. Mungkin kalau sekarang kan ada yang afiliasi ke Amerika, ada yang afiliasi ke Rusia gitu ya, ada yang afiliasi ke Cina, nah, mirip-mirip lah. Ya, jadi sejak dulu juga biasanya negara-negara yang lemah, yang kecil itu mereka berafiliasi kepada negara superpower. Jadi sekarang kalau kita ada, apalagi dulu misalnya ada blok timur, blok barat ya, perang dingin antara Amerika dan Soviet, memang bukan hal baru ya, tidak heran. Karena dari dulu memang polarisasinya seperti itu. Ya, negara-negara kecil akan berafiliasi membangun perlindungan kepada negara-negara superpower. Nah, Habasyah ini tidak. Habasyah ini relatif netral, tidak berafiliasi ke Romawi dan Persia. Ini indikator pertama yang kemudian menjadi pertimbangan Rasulullah untuk mengarahkan kaum muslimin hijrah ke tanah Habasyah. Nah, yang kedua dipimpin oleh raja yang adil dan soleh. Tentu soleh dalam pengertian agama yang dianutnya ya. Jadi masyarakat Habasyah ini mayoritas beragama Nasrani, termasuk rajanya Najasyi. Najasyi itu gelar raja. Kalau di Mesir kan ada Fir'aun, namanya Ashamah. Nama raja ketika itu Ashamah. Raja Najasyi Ashamah ini orang atau pemimpin yang adil dan soleh. Jadi adil itu memang nilai universal. Maka kalau di Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, kalau diterjemah Quran kan khair sama ma'ruf sama-sama diartikan baik. Tapi sebenarnya baiknya itu beda. Kalau khair itu baik dalam perspektif Islam. Orang baru paham itu khair kalau masuk Islam dulu atau pakai kacamata Islam. Itu khair. Maka yad'una, ajak manusia kepada khair. Tapi ma'ruf itu kebaikan yang universal, yang orang lain siapapun tanpa harus masuk Islam dulu, tanpa harus pakai kacamata Islam, sudut pandang Islam, dia ngerti, dia paham itu kebaikan. Maka disebut al-ma'ruf. Ma'ruf itu arti asalnya diketahui, dikenali. Nah, makanya nilai-nilai kebaikan yang universal itu orang-orang Eropa itu menerapkan. Kayak kebersihan, itu nilai kebaikan yang universal ya. Amanah, jujur gitu. Nah, termasuk adil. Adil ini nilai atau kalau kita sebut akhlak Islam yang universal. Nah, Ashamah ini adalah raja yang adil, raja yang juga soleh, taat menjalankan ajaran agama yang dianutnya, Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan sebagai sebuah garansi kepada para sahabatnya, kenapa dipilih Habasyah? Ini saya kutip dari Ibnu Ishaq ya, di Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahadun. Jadi kalau kalian hijrah ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak dizolimi seorang pun di sana. Nah, jadi keadilannya itu menjadi pertimbangan utama Nabi kenapa mengarahkan muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Ini juga barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita di masa kekinian ya, ketika kita mau tinggal di daerah tertentu gitu ya. Mungkin kita bisa melihat ya, pemimpinnya yang adil siapa, seperti itu ya. Mau pindah misalnya, maksudnya pindah ke negeri tertentu, lihatlah. Atau konteks sekarang begini ya, kalau kemudian kita mau hijrah ke luar negeri, ke Eropa lah, bukan hijrah mungkinnya, mau tugas ke Eropa, di antara pertimbangan yang bisa kita pakai adalah negara mana yang pemimpinnya relatif welcome gitu ya. Prancis mungkin bukan pilihan karena sering jadi masalah gitu ya. Prancis, Denmark itu kan sering jadi masalah. Mungkin yang lebih terbuka adalah Inggris ya, United Kingdom itu relatif lebih terbuka. Apalagi Irlandia. Irlandia itu punya histori utang budi terhadap muslimin. Maka tidak heran pemerintah Irlandia itu sampai membangunkan sekolah Islam terbesar di kota Dublin. Karena punya hutang besar terhadap Utsmani dulu.
Nah, itu selingan, tidak kita bahas di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan hijrah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan, dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini terjadi pada tahun 5 Bi'sah bulan Rajab. Hijrah 12 laki-laki dan 4 perempuan. Rutenya tadi, ya rutenya sini, dari pelabuhan, ya kalau sekarang kita sebutnya pelabuhan, di Jeddah, kemudian kalau dulu bukan Jeddah sih, di Sirte sebenarnya Syaibah, pelabuhan Syaibah. Kemudian pas di situ ada kapal yang akan berlayar ke Habasyah. Jadi menumpanglah di kapal itu untuk pergi ke Habasyah. Ya, kita jangan bayangkan seperti kita tur begitu ya. Ini bukan perjalanan yang mudah ke perjalanannya kalau kita pakai pesawat ya dulu seperti itu, nyebrang laut kemudian jalan darat, jalan daratnya juga berjalan kaki gitu ya, luar biasa, dan itu cukup jauh. Saya belum sempat melihat di Google Map ini berapa jauh jaraknya ini, rasanya lebih jauh dari Mekah Madinah. Mekah Madinah kan 480-an kilometer, dulu hijrah jalan kaki kebanyakan, nah ini lebih jauh lagi sepertinya. Selepas rombongan pertama hijrah, kemudian ada peristiwa yang menarik ya yang terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtumnya, yaitu ketika ya, Nabi dakwah seperti biasa, dakwah terang-terangan, karena Nabi di backup oleh Bani Hashim, oleh Abu Thalib yang itu tokoh Quraisy yang disegani. Sampai masa itu belum ada yang berani mengganggu secara fisik, tapi nanti sudah mulai berani mengganggu secara fisik. Nabi tetap berdakwah sampai di satu peristiwa saat Nabi sedang membacakan ayat-ayat Quran ya, di depan Ka'bah, surat An-Najm. Ya, surat An-Najm di situ ada sekumpulan orang-orang Quraisy mendengarkan bacaan Nabi surat An-Najm itu. Sampai di akhir ayat fasjudu lillahi wa'budu, itu kan di antara ayat sajdah. Ketika baca itu Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Masjidil Haram ketika itu secara refleks karena mereka mengikuti bacaan Nabi sedari awal, sedari ayat pertama, seperti terbawa secara spiritualitas atau bahasa kitanya fitrahnya itu, akhirnya ikut sujud semua. Tanpa mereka sadari, yang selama ini mereka menentang dakwah Nabi luar biasa, ketika Nabi baca surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, mereka pun sujud semua. Nah, peristiwa ini kemudian menyebar di kalangan kafir Quraisy. Akhirnya untuk menghilangkan isu itu, orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan intimidasi fisiknya kepada pengikut Nabi yang masih ada di Mekah Al-Mukarramah. Sekaligus mereka sudah mulai mengetahui bahwa sebagian kecilnya sudah mulai hijrah ke Habasyah. Nah, melihat situasi seperti itu, kemudian Nabi memutuskan untuk mengirim rombongan kedua untuk hijrah ke Habasyah. Kali ini lebih banyak, sehingga yang tinggal di Mekah tidak begitu banyak, tinggal sedikit. 83 laki-laki dan 18 orang perempuan dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hijrah ke Habasyah tentu lebih sulit karena orang-orang kafir Quraisy sudah sangat aware dengan situasi ini, tapi alhamdulillah kemudian bisa sampai di Habasyah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mengetahui sebagian besar muslimin sudah hijrah ke Habasyah? Mereka kemudian berdiskusi, ya, bermusyawarah apa yang harus dilakukan, karena Habasyah itu salah satu mitra dagangnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau kemudian Habasyah terpengaruh oleh kaum muslimin di sana, karena pasti mereka akan mulai sedikit demi sedikit berdakwah. Ya, karena Islam itu adalah agama dakwah, maka mereka menganalisis ini, kalau sampai muslim tumbuh di sana, semakin besar di sana, ini mengancam kepentingan perdagangan mereka.
Maka harus ada yang dilakukan untuk mengembalikan muslimin ke Mekah, ya, agar Islam tidak tersebar ke Habasyah. Islam di Mekah saja bikin repot kan mereka, ya. Apalagi nanti kalau nyebar ke Habasyah semakin besar, ini repot mengendalikannya. Maka diutuslah 2 orang diplomat ulung ketika itu, ya, belum masuk Islam, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini 2 diplomat ulung Quraisy. Nanti kita bisa lihat bagaimana narasi Amr dalam diplomasinya. Ini luar biasa. Maka ketika setelah masuk Islam, kita mengenal Amr ini menjadi salah satu pemimpin besar dalam Islam, karena memang sebelumnya juga potensinya luar biasa. Maka Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang dulu orang-orang terbaik yang sebelumnya jahiliyah, ketika masuk Islam, ya dia juga menjadi orang-orang terbaik. Kita pernah membahas di pertemuan awal potensi atau sifat-sifat dasar orang-orang Arab, ya. Ada 5 sifat dasar utama orang-orang Arab itu. Nah, ini Amr bin As salah satu bibit unggul, ya, di samping nanti ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi misinya bawa pulang, ya, kalau bahasa sekarang deportasi. Pokoknya harus dideportasi itu, harus dikirim pulang gitu, ya. Ini kan kalau warga WNI kita ke luar negeri nggak ada dokumen legalnya, dideportasi, ya, dibalikin lagi. Nah, maka Amr sama Abdullah bin Abi Rabi'ah berangkat ke Habasyah. Apa yang dilakukan Amr sebelum ketemu dengan Najasyi? Ini memang orang cerdas. Dia tahu bahwa raja itu ada lingkaran elitnya. Lingkaran pertama, ring satunya. Ring satu itu biasanya didengar nasihat-nasihatnya sama raja, ya kan? Kalau presiden punya staf kepresidenan gitu kan. Nah, ini juga sama. Maka yang dilakukan oleh Amr adalah dia temui dulu tuh ring satunya untuk mengondisikan. Dia pakai apa? KSP. Istilahnya begitu. Dulu juga sudah ada ring 1. Maka Amr ini bawa harta cukup banyak. Nah, satu persatu disuap. Dikasih uang, kasih hadiah sama Amr. Tujuannya supaya mendukung apa yang dia sampaikan. Nah, ini ternyata memang begitu cara kerja politik, Pak, ya. Sejak dulu ternyata begitu. Sudah aman semua ring 1 Najasyi itu. Sekarang saatnya menghadap kepada Najasyi. Maka lewat akses ring 1 itulah kemudian Amr sama Abdullah bin Rabi'ah ketemu dengan Najasyi, ya. Jadi tamu kenegaraan, tamu kenegaraan. Maka ketika sudah bertemu, Amr mulai menyampaikan diplomasinya. Nah, ini perhatikan Pak, kalimat diplomasi Amr luar biasa ini. Memang orang cerdas. Ayyuhal Malik, ya. Innahu qadwa ila baladika ghilmanun sufahaun. Nah, lihat kalimat Amr. Wahai raja, ya, sesungguhnya telah datang, ya, ke negerimu orang-orang Gilman itu anak-anak kecil. Anak kecil itu kan berarti akalnya belum sempurna, kan? Belum bisa berpikir dengan baik. Jadi bayangkan para sahabat itu dikerdilkan sebagai gilmanun sufahaun pula, anak kecil yang bodoh. Mereka itu seperti anak-anak kecil yang bodoh. Nah, dikerdilkan. Fariku dinu qaumihim walam yadkhulu fi dinik. Mereka itu orang-orang yang keluar, ya, atau farik itu memisahkan sebetulnya. Tapi mungkin lebih pasnya kita artikan keluar dari agama mereka, maksudnya agama nenek moyang mereka, tapi juga tidak masuk ke dalam agamamu, wahai raja. Waja'u bidini ibtida'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta. Ya, mereka juga tidak masuk ke dalam agama-agama yang diserukan kepada mereka, ya. Jadi agama di luar Islam tentu. La na'rifu nahnu wala anta. Mereka ini enggak kita kenal, ya. Enggak kita kenal. Maksudnya keyakinan mereka itu tidak kita kenal,
begitu juga engkau wahai raja. Wa qad ba'asana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim. Nah, ini kalimat amar untuk meyakinkan ya, untuk memberikan tekanan ini sebetulnya kalau dalam bahasa sekarang ya, bahwa kami datang ini bukan atas nama pribadi kami. Kami ini mewakili, kalau sekarang mungkin istilahnya ya, negara Mekah ini diutus ya, kami diutus oleh asyrafu qaumihim, para bangsawan, orang-orang yang mulia di antara kaum-kaum mereka ya. Kemudian abaihim ya, ayah-ayah mereka ya, jadi maksudnya orang tua mereka gitu ya. Kemudian yang menguasai mereka dari bani mereka itu sudah menguasakan kepada kami. Itu membangun legitimasi. Paman-paman mereka wa asyairim dan keluarga besar mereka. Untuk apa? Litarudduhum ilaihim, untuk mengembalikan mereka kepada keluarga mereka, kepada asyairihim mereka ya. Fahum ala bihim ainan. Kami yang lebih mengenal mereka. Wa alamu bima'abu alaihim wa atibuhum fih. Kami juga yang lebih mengenal aib dan celah mereka. Nah, jadi bayangkan, ini kalimat diplomasinya. Pertama mengkerdilkan mereka itu orang anak cilang bodoh, lalu kemudian menjelaskan mereka ini orang yang memisahkan diri dari agama mereka dan juga tidak masuk kepada agama tuan, agama raja. Jadi seolah-olah ini memposisikan mereka ini memang bukan kami, juga bukan Anda, gitu. Bukan kami, juga bukan Anda. Lalu kemudian membangun legitimasi, dan kami ini diutus dalam misi kenegaraan supaya mengembalikan mereka, dan kami yang lebih mengenal mereka daripada Anda, gitu. Jadi kesimpulannya kembalikan. Maka kemudian karena yang ring 1 sudah dikondisikan, jawabannya siddiqon. Ya. Mereka betul ya raja. Ya, mereka betul ya raja. Tidak saya copy karena agak panjang, tapi intinya ring 1 itu mendukung ya, mendukung apa yang disampaikan oleh Amr. Betul wahai raja, apa yang disampaikan oleh Amr bin As itu udah kembalikan saja mereka ke negeri mereka, ke keluarga mereka ya. Ring 1 mendukung semua, ini sudah dikondisikan. Nah, tapi apa, Najasyi ini karena raja yang adil, raja yang tidak gampang terpengaruh, dia mengatakan itu kan versi Anda gitu. Versi muslimin kan belum tentu seperti itu. Versi mereka yang datang ke negeri kami itu belum tentu seperti itu. Karena mereka datang ke negeriku, maka kewajibanku untuk memberikan perlindungan. Aku tidak akan mengambil keputusan sebelum mendengar dari kedua belah pihak, kata Najasyi. Maka dipanggillah kaum muslimin itu, lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya. Nah, maka Ja'far menjawab, ini saya kopas langsung karena saya ketik agak panjang ya. Ja'far menjawab narasi Amr itu. Nah, beliau mengatakan, ayyuhal malik kunna qauman ahlul jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if ya. Fakunna ala dhalik. Kata Ja'far, wahai raja, kami ini kaum yang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai ya, mendatangi fawahish ya, kalau kita terjemahkan sekarang prostitusi. Karena dulu di masa jahiliyah rumah-rumah prostitusi itu ditandai dengan bendera warna merah. Wa naqta'ul arham, memutus tali silaturahim, mengganggu tetangga, memakan maksudnya ini berarti menindas yang kuat, menindas yang lemah. Demikianlah kami itu kondisinya, kata Ja'far. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul di antara kami ya, dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal, sangat kenal nasabnya, kemuliaan nasabnya, kejujurannya, amanahnya, ifahnya, menjaga diri dari hal-hal yang tercela. Fada'ana ilallahi linuwahiduhu wa na'buduhu wa nakhlu'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dinihi ya, minal hijarah wal ausan. Mengajak kami, menyeru kami untuk menyembah kepada Allah, mengesakannya, dan memerintahkan kami meninggalkan apa yang dulu kami sembah
seperti yang dilakukan oleh bapak moyang kami, yaitu menyembah batu dan berhala. Wa amarona bisidqil hadis wa adaul amanah wa silatur rahim wa husnul jiwar wal kafu anil muharram wad dima wa nahana anil fawahish wa qaluzur wa khalal malal yatim wa qadhafal muhsanat wa amarona an na'budallaha wahdah la nusyrika bihi syai'an wa amarona bis shalah waz zakah was siyam. Memerintahkan kami untuk berkata benar, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari menumpahkan darah, lalu mencegah kami, melarang kami dari fawahish, hal-hal yang buruk, perkataan dusta atau buruk, makan harta anak yatim, menuduh perempuan muslim berzina. Wa amarona an na'budallaha wahdah, dan memerintahkan kami agar menyembah kepada Allah dan mengesakannya serta tidak menyekutukan, ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa amarona bis shalah, menyuruh kami melaksanakan salat, membayar zakat, puasa. Fa'adad alaihi umurul Islam, dan Ja'far menyebutkan semua kebaikan yang diperintahkan dalam Islam. Fasodaknahu wa amanna bihi wa taba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah. Jadi Ja'far itu pertama melihat narasi Amr, kemudian Ja'far membangun sebuah logika berpikir, ya, membandingkan situasi before after. Nah, ini juga kecerdasan Ja'far dalam melayani narasi diplomasinya Amr. Orang itu kan secara fitrahnya cenderung kepada kebaikan. Orang akan membandingkan before dan after. Nah, before-nya kami itu begini. Setelah datang Nabi, Allah mengutus Rasul, kami berubah jadi begini. Nah, itu perbandingan before after. Ya. Lalu kami membenarkannya, beriman kepadanya, ya, mengikuti apa yang datang darinya min dinillah, dari agama, berupa agama Allah. Lalu kemudian kami menyembah kepada Allah yang Maha Esa, tidak menyekutinya dengan sesuatu pun, menganggap haram apa yang diharamkan kepada kami, menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami, ya. Nah, ketika kondisinya seperti itu, kata Ja'far, fa'ada alaina qaumuna. Ketika kami yang dulu buruk berubah jadi baik karena dakwah Nabi, karena kami berubah jadi baik itu, lalu mereka, kaum kami, memusuhi kami. Nah, jadi logika Najas itu dibangun, ya. Before after, orang baik kok dimusuhi. Kalau waktu jelek dimusuhi wajar, tapi sudah baik kok dimusuhi, kan gitu. Lalu mengazab kami, menimpakan fitnah, maksud di sini adalah intimidasi fisik kepada kami karena urusan agama kami, untuk mengembalikan kami kepada peribadatan yang dulu dan meninggalkan menyembah kepada Allah Ta'ala. Ya, saya langsung terjemahkan aja, ya. Lalu kemudian menghalalkan apa yang dulu kami halalkan berupa khaba'is, keburukan-keburukan. Lalu mereka menyiksa kami, menzolimi. Ketika mereka menyiksa kami, nah ini luar biasa juga Ja'far. Jadi mengangkat Najasyi, ya. Falamma qaharuna, ketika mereka menindas kami, wa dzalamuna, menzolimi kami, ya, kemudian menyempitkan ruang gerak kami, maka kami kharajna ila baladik, kami memilih pergi ke negerimu, ya, dan memilih engkau dan meninggalkan selainnya. Nah, ini kan mengangkat. Kami itu ketika kondisi seperti itu memilih pergi ke negerimu dan memilih engkau, meninggalkan yang lain. Waragibna fi jiwarik, dan kami mengharapkan perlindunganmu, mengharapkan tidak dizolimi di sisimu, wahai raja. Nah, seperti itu. Jadi itu narasinya Ja'far membalas narasinya Amr bin As. Faqala lahu Najasyi, lalu Najasyi berkata, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai', apakah ada dari Allah yang datang kepadamu? Faqala lahu Ja'far, kata Ja'far, na'am, iya. Faqala lahu Najasyi, faqrahu, faqrahu, ya, bacakanlah, kata alayya, untuk, kata Najasyi. Faqra alaihi sadran min
surat Maryam, kaf ha ya ain shad. Ini juga kecerdasan Ja'far. Kenapa Ja'far bacanya surat Maryam? Karena di surat Maryam itu ada tentang Isa bin Maryam, ada tentang Bunda Maryam. Nah, maka yang sedikit lagi Pak ya, kayaknya nggak selesai nih Pak. Maka kemudian Amr kalah tuh kan, dalam dialog itu kalah tuh Amr. Ketika kalah Amr nggak menyerah. Ya Raja, ada satu persoalan besar yang mereka itu tuduhkan kepada Isa bin Maryam. Ya, kata Amr nih, ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan aziman. Wahai Raja, mereka itu mengatakan hal yang besar terhadap Isa putra Maryam. Waduh, Ja'far agak ini juga tuh, kaget juga. Ini memang orang cerdas nih, karena kita tahu kan Nasrani itu menyimpang ya tauhidnya, akidahnya. Nah, maka disinggunglah oleh Amr itu. Tapi Ja'far kemudian, ya tentu ilham dari Allah ini hakikatnya, membalas itu dengan qala lahu Ja'far. Najasyi kemudian bertanya kepada Ja'far, ya saya tulis penggalan Najasyinya. Qala lahu Ja'far, naqulu fi alladhi ja'ana bihi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam huwa abdullah wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatu alqaha ilal azra'il batul. Kata Ja'far, kami akan katakan tentang Isa sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Dia Isa ibnu Maryam itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, rasulnya, wa ruhuh, ruhnya yang ditiupkan, wa kalimatuh, kalimatnya, alqaha, yang ditiupkan ila adzra'il batul, kepada perawan yang suci. Nah, kata Ja'far. Mendengar itu, lalu Najasyi fa akhadha Najasyiyu audan minal ardi summa qala wallahi ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal aud. Kata Najasyi, demi Allah, dia mengambil sebatang ranting lalu mengatakan, demi Allah, apa yang Anda katakan tentang Isa bin Maryam tidak menyimpang sedikit pun, meski sependek ranting ini. Amr pulang dengan tangan kosong. Kata Najasyi, maka tinggallah kalian di negeriku ini dengan aman, sesuka kalian, siapa yang mengganggu kalian pasti akan dihukum. Sampai 5 kali tuh Najasyi mengulang, siapa yang mengganggu kalian pasti akan dihukum, siapa yang mengulang pasti dihukum, dan seterusnya. Amr akhirnya pulang dengan tangan kosong. Maka kemudian muslimin tinggal di Habasyah dengan damai dan tentram. Sudah bunyi Pak. Masih ada beberapa section di Hijrah Habasyah. Saya tutup di keislaman aja sih ya, sebagai penutup di sesi ini. Tapi belum selesai nih periode Hijrah Habasyahnya. Najasyi akhirnya nanti masuk Islam. Masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya demi keselamatan muslimin yang ada di sana. Karena kalau Najasyi mendeklarasikan keislamannya, dia khawatir ring satunya yang memang sudah terpengaruh oleh Amr dan yang lainnya, termasuk rakyatnya yang Nasrani, akan menggulingkan, mengkudeta. Ya, itulah pertimbangan Najasyi, sehingga Najasyi menyembunyikan keislamannya secara personal. Di publik dia masih sebagai seorang Najasyi yang Nasrani, tapi sesungguhnya secara personal dia adalah Muslim. Maka ketika wafatnya, Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina matan Najasyiyu. Ya. Nabi bersabda ketika Najasyi wafat, matal yaum rajulun solih. Ya. Hari ini telah wafat seorang laki-laki yang solih. Faqumu fasallu ala akhikum Ashamah. Nah, namanya Ashamah nama aslinya. Maka berdirilah kalian, salatlah kalian untuk saudara kalian Ashamah. Jadi Nabi dan muslimin lainnya kemudian melakukan salat ghaib saat hari Nabi mendengar wafatnya Najasyi. Jadi Najasyi Ashamah ini kemudian masuk Islam. Demikian barangkali Bapak-bapak jamaah, karena sudah bunyi tadi ya alarmnya, nanti terlalu siang. Ya, kayak sepertinya masih kurang lebih 20-30 menitan lagi saya kalau mau diselesaikan. Ini kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita coba nanti agak padatkan dengan
Yang selanjutnya adalah pemboikotan total. Ya. Pemboikotan total mulai tahun 7 bi'sah sampai tahun 10 bi'sah. Bayangkan nanti 3 tahun yang penuh kesulitan. Ya. Kemarin kita corona bentar aja, raya nggak bentar sih 2 tahun, tapi situasinya masih jauh lebih sulit nanti muslimin yang diboikot di tahun 7 bi'sah sampai tahun ke-10 bi'sah. Demikian hadirin jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Mohon ampun kepada Allah atas segala yang keliru. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.